Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Nila Tunisa dengan NIM 231330145 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, kembali lagi bersama video learning jurnal kita kali ini. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, yang sama-sama selalu kita doakan semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi ketabahan, diberi kelancaran dan permudah segala urusannya, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, jatuh. Ini karena gak ada tripod ya. Tripodnya tuh masih di. Oke, kembali lagi pada video learning journal kita pada pertemuan yang ke-9 ya. Minggu ini nih, pertemuan kali ini nggak ada materi yang langsung diberikan nih oleh Bapak Adi. Tetapi pertemuan kali ini sangat-sangat keren. Super keren banget karena ngebahasnya tuh yang ditampilkan oleh teman kita itu sangat-sangat mendalami, terus juga sangat bermanfaat bagi kita untuk kehidupan sehari-hari kita. Pada pertemuan minggu ini ditampilkan oleh ketiga teman kita yang membahas tentang, yang pertama itu ada Umi Kulsum ya kalau nggak salah. Beliau membahas tentang kewanitaan, tentang haid. Jadi pokoknya pembahasan ini sangat, ya Allah, waktunya pun dikasih banyak ya sama Bapak Adi, dikasih waktu banyak karena emang penting banget nih untuk wanita, untuk pria juga penting banget karena wanita laki-laki juga bakal punya istri dan yang harus mengajari istrinya itu adalah suaminya. Masa iya pas nanti istrinya mau nanya tentang haid tapi suaminya nggak tahu, kan nggak seru. Jadi ini pembelajarannya sangat-sangat bermanfaat banget nih untuk laki-laki juga untuk perempuan pastinya. Jadi dia ini Umi Kulsum nih membahas tentang perhitungan hari ya. Yang pertama itu perhitungan haid, misalkan dari tanggal 1. Jadi kan jadi haid itu paling sedikit itu minimalnya itu 1 hari 1 malam. Nah, paling banyaknya itu 15 hari. Nah, normalnya kan biasa normal perempuan itu 7 hari ya. Jadi itu tuh dipretel nih, dibahas satu persatu, dijelasin di papan tulis. Keren banget. Jadi kayak dia nih yang ngajar pada MK Public Speaking ini gitu, keren. Dia ngebahas, ngasih contoh bahwasannya misalkan hari ini kita haid di sekian, tanggal sekian, terus suci tanggal sekian, berarti nanti haid lagi tanggal sekian. Kalau tanggal sekian udah haid, itu namanya misalkan belum waktunya haid gitu, itu istihadah. Pokoknya dipretelin tuh, dijelasin, bener-bener dijelasin sampai-sampai kayak cowok tuh pusing dia juga ngedenger ya, apalagi kita yang mengalami setiap bulan. Mending kalau yang sebulan sekali, yang 1 bulan 2 kali kan bisa kan, yang misalkan 15 hari langsung haid, 15 hari langsung haid kayak yang aduh, ngitungnya itu pusing banget. Jadi emang sepenting itu tuh teman-teman buat nyatet catatan haid kita agar apa ya, biar gak keliru gitu loh. Misalkan kita haid tanggal sekian, nah tanggal sekian lagi udah haid, padahal itu belum waktu haid, tapi itu udah keluar darah, tapi dia menganggapnya haid. Itu kan bukan haid ya, istihadah. Nah jadi emang penting banget ya buat kita nih para kaum wanita mencatatnya dan mengingat kita keluarnya jam berapa, tanggal berapa, hari apa. Pokoknya harus banget diingetin karena sepenting itu. Kalau kitanya nggak ini mah apa ya, misalkan istihadah dibilangnya haid lah, kita juga yang ninggalin sholat, kita juga yang kena dosa ya kan. Jadi pembahasan kali ini sangat-sangat keren banget dari Umi Kulsum, sangat bermanfaat dan banyak banget nih toleransi dari bapaknya nih, dikasih waktu yang panjang banget
karena materinya sangat mendalami banget, sangat bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari kita. Penampilan selanjutnya itu ada Putri Wulan Shahab. Dia menampilkan tentang bagaimana kita tuh keluar dari zona nyaman kita. Karena apa ya, ini nih saya juga yang mengalami. Saya juga sebenarnya nggak berani ya tampil di depan umum, di depan banyak orang, berbicara di depan banyak orang. Nih ya, sedikit cerita teman-teman. Dulu saya itu introvert parah banget. Buat mesen makanan aja saya nggak berani. Bahkan ke Indomaret untuk beli sesuatu yang saya butuhkan, saya pengen ditemani. Karena apa ya, karena kurang percaya diri, gak berani, malu, pokoknya kayak gitu tuh. Tapi setelah saya belajar, saya memberanikan diri, akhirnya dengan perlahan dengan berjalannya waktu, saya tumbuh, alhamdulillah. Setelah, sebenarnya saya sangat bersyukur banget nih ya masuk komunikasi dan penyiaran Islam ini, karena ngebuat saya tuh berkembang. Yang tadinya introvert, terus jadi sedikit beranilah untuk berbicara di depan umum, kayak di depan kelas kan. Sekarang kayak alhamdulillah lah udah berani. Nah, jadi saya juga sedikit keluar dari zona nyaman tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini yang Putri Wulan Shahab bawakan tentang keluar dari zona nyaman, dan itu sangat relate banget nih sama saya, karena sama banget gitu. Ternyata dia juga aslinya pendiam, tapi dia juga pengen berusaha nih biar bisa berbicara di depan umum, di depan banyak orang, biar berani. Sedangkan kayak dia tuh terlihat sangat pemalu, kalem, jadi gitu. Tapi emang benar ya, kita tuh harus jangan pengennya tuh sendiri aja, nggak berani apa-apa sendiri gitu. Padahal apa sih, emang mau ngebutuhin orang terus? Emang orang bakal selalu nemenin kita? Kan enggak, orang juga punya kesibukan masing-masing, orang juga punya pengen ada waktunya sendiri, nggak pengen diganggu kan, kayak gitu. Kalau misalkan giliran saya pengen ditemenin, dianya lagi pengen sendiri, kan sama aja ya kita yang ngeganggu teman kita gitu. Nah dari situ juga saya belajar teman-teman pelan-pelan agar saya tuh bisa kesini sendiri, pesan sendiri, dan alhamdulillahnya saya sedikit berani sedikit lah keluar dari zona nyaman. Dan emang lingkungan saya juga apa ya, mendukung. Kayak misalkan lagi sama teman gitu, ayo sana pesen, ayo sana ini, jadi ngedorong gitu loh. Ngedorongnya nggak dengan paksa, ayo kamu bisa, ngasih semangat lah pokoknya kayak gitu. Jadi jangan nyaman di zona nyaman kalian, harus keluar ya teman-teman. Yang ketiga itu selanjutnya dibawakan oleh Nabil. Dia dakwah ceramah tentang kayak apa ya, walau baca Al-Quran walaupun satu ayat kayak gitulah pokoknya. Dia juga ngasih kayak amalan, bukan amal, cerita tentang kalau baca surat itu kayak gini loh. Kayak misalkan dia ada cerita tentang temennya yang membaca surat pas selesai sholat ya, membaca surat Al-Insyirah, jadi dia tuh mengamalkannya gitu. Jadi mungkin setelah itu dia tuh merasa dipermudah. Jadi janganlah meninggalkan membaca Al-Quran gitu. Jangan lupa agar kita juga butuh pertolongan dari Allah kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya pada pembahasan kali ini, pembahasan singkat yang bisa saya bawakan. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.